Halo semuanya, hari ini kita akan belajar membuat konteks diagram. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses serta menunjukkan sistem secara keseluruhan. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada konteks diagram berikut aliran-aliran data baik yang menuju maupun dari sistem. Konteks diagram biasanya sering juga disebut sebagai data flow diagram level 0. Dalam pembuatan konteks diagram, kita menggunakan 3 simbol, yaitu simbol proses, simbol aliran data, dan simbol terminator. Adapun aturan dalam pembuatan konteks diagram yaitu: yang pertama, jika terdapat banyak terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu kali sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit. Kedua, jika terminator mewakili individu, sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan personil tersebut. Sebagai contoh, manajer dalam sebuah perusahaan itu namanya Bapak Gede. Maka terminatornya jangan diberi nama Bapak Gede, karena mungkin saja Bapak Gede akan bisa digantikan. Sehingga sebaiknya terminator diberi nama manajer. Ketiga, penting adanya untuk membedakan antara sumber data dan pengguna dari sistem. Sebagai contoh, mari kita belajar membuat konteks diagram tentang materi sistem informasi perpustakaan. Pertama kali, kita membuat suatu proses terlebih dahulu dengan memberikan nama sistem informasi perpustakaan. Kemudian, kita menentukan terminator yang terlibat ke dalam sistem. Pada kasus ini, terminator yang terlibat yaitu adalah anggota, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Pustakawan yang bertugas untuk mengelola data anggota, data buku, data petugas pustakawan, transaksi peminjaman, dan transaksi pengembalian ke dalam sistem. Kemudian, pustakawan akan mendapatkan username dan password dari anggota, info buku, info petugas pustakawan, info peminjaman, dan info pengembalian. Pustakawan juga dapat menginputkan laporan yang ingin dicari dan dari sistem dapat menampilkan laporan data buku, laporan keanggotaan perpustakaan, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Anggota dapat melakukan pencarian buku ke dalam sistem dan sistem akan mengirimkan info buku kepada anggota. Kepala perpustakaan dapat menginputkan data pustakawan dan dari sistem akan memberikan info data pustakawan kepada kepala perpustakaan. Kepala pustakawan juga dapat menginputkan laporan yang ingin dicari dan dari sistem akan bisa menampilkan laporan data buku, laporan keanggotaan perpustakaan, laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan denda. Dengan demikian, proses pembuatan konteks diagram sistem informasi perpustakaan telah selesai.